Perkenalkan, nama saya Diego Armando Bustani. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, lingkungan hidup. Faktor-faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan yaitu 1. Politik. Ini meliputi keadaan politik pada umumnya, tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat dari organisasi-organisasi politik, sistem, partai, dan sebagainya. 2. Hukum. Ini meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. 3. Perekonomian. Kerangka perekonomian pada umumnya meliputi jenis organisasi ekonomi seperti pemilik perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi, perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijaksanaan perpajakan, tingkat investasi, dan sifat konsumsi. 4. Kebudayaan. Ini meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, pandangan terhadap pola kepemimpinan, dan hubungan internasional. 5. Pendidikan. Ini meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. 6. Sosiologi. Ini meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. 7. Demografi. Ini meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, jumlahnya, penyebarannya, tingkat umurnya, dan jenis kelamin. 8. Teknologi. Ini meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain. 9. Sumber alam. Ini meliputi sifat, banyaknya, dan tersedianya sumber-sumber alam tersebut termasuk pula iklim dan sebagainya. Pengaruh lingkungan hidup terhadap perusahaan. B. Lingkungan khusus. Sebuah perusahaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat ada kemungkinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor lingkungan umum, atau perusahaan tersebut tidak dapat menanggapi semua faktor-faktor yang ada. Faktor-faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi perusahaan pada pokoknya ada 5, yaitu 1. Penyedia atau supplier. Ini meliputi penyedia bahan mentah, penyedia alat-alat, dan penyedia tenaga kerja, atau dengan kata lain, mereka ini adalah penyedia faktor-faktor produksi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Langganan. Pengertian langganan ini tidak hanya konsumen saja, tetapi juga semua pembeli baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri. 3. Pesaing. Ini meliputi perusahaan sejenis atau perusahaan yang menghasilkan barang semacam, perusahaan yang membuat barang-barang pengganti atau barang substitusi, dan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama menghendaki uang pembeli. 4. Teknologi. Ini meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. 5. Sosiopolitik. Ini meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti Kadin, Kamar Dagang, dan industri. Selain faktor lingkungan seperti yang telah dibicarakan di atas, terdapat pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan berada. Di sini, faktor lingkungan pokok yang ada dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan nasional meliputi pemerintah, perekonomian dan perpajakan, serta hukum, dan lingkungan internasional. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Semua perusahaan yang ada akan terkena pengaruh lingkungan nasional secara langsung, sedangkan pengaruh yang tidak langsung berasal dari lingkungan internasional. Tetapi, lingkungan internasional ini dapat juga memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan, terutama perusahaan yang berkecimpung atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah ekspor dan impor juga. Perusahaan-perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing. C. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam kehidupan perusahaan, terutama berupa perlindungan atas kekayaan, pengadaan kontrak, dan pemberian paten. Bantuan langsung yang mendorong segmen-segmen dalam perekonomian. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan pembangunan. Keuntungan ekonomi juga merupakan alasan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan di samping alasan keamanan dan alasan-alasan lain.
Pemerintah juga membantu perusahaan kecil atau lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja dan dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Bantuan semacam ini sering dinamakan subsidi, meliputi bantuan di bidang transportasi. Tidak sedikit bantuan pemerintah di bidang transportasi yang hampir di setiap sektor pengangkutan pemerintah banyak pemegang peranan pada sektor perkeretaapian, misalnya yang sepenuhnya dikuasai pemerintah yang diatur oleh perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Tidak terdapat satu perusahaan pun dari usaha swasta yang ikut ambil bagian dalam sektor tersebut. Sektor yang lain seperti angkutan udara, laut, dan darat tidak lepas dari perhatian pemerintah. B. Bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil. Bantuan kepada perusahaan kecil dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Bantuan finansial, 2. Bantuan pemberi kontrak, 3. Bantuan teknik dan manajemen. Bantuan finansial telah banyak diberikan kepada para pengusaha kecil, lebih dikenal dengan sebutan pengusaha golongan ekonomi lemah, terutama pengusaha pribumi melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Bantuan semacam ini yang diwujudkan dalam bentuk kredit atau kredit investasi kecil, kredit kodal kerja permanen, dan kredit candak bulak dengan tingkat bunga yang rendah. Bantuan pemberian kontrak baik berupa jasa maupun pembelian hasil produksi secara langsung dapat mendorong kegiatan pemasarannya. Sedangkan bantuan teknik dan manajemen umumnya diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk menggiatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama dan merata. C. Bantuan di bidang komunikasi. Bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Bidang komunikasi ini juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti penggunaan satelit. Usaha-usaha semakin sangat mendorong majunya usaha di bidang komunikasi. Selain bantuan tersebut, masih banyak lagi bantuan pemerintah pada bidang-bidang yang lain.